eating people. Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi berjudul The Night Watchman yang rilis tahun 2017. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Konon, sebuah berita menyiarkan bahwa kelompok sirkus bernama Badut Blimpo yang merupakan ikon komedi Amerika mengalami sakit misterius yang menyebabkan kematian mereka ketika melakukan tur di Rumania. Dikabarkan juga pihak pemerintah Rumania mengirimkan kembali semua tubuh kelompok Badut Blimpo ke Amerika Serikat untuk dilakukan otopsi. Beralih ke Baltimore, pada suatu malam, dua orang penjaga malam bernama Ken dan Jiggets menonton rekaman konser band dari seorang anggota baru bernama Justin. Kendati sebenarnya Justin sudah diterima bekerja, mereka tetap melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan anggota baru mereka tersebut. Sayang, dengan jujur Justin berkata tidak memiliki keahlian lain dan hanya mencoba mendapatkan peluang. Alhasil, kertas wawancara Justin digambari dengan gambar tidak berguna oleh Jiggets. Di sana, dia juga diperkenalkan dengan satu orang penjaga malam bernama Luca yang konon merupakan buronan dari Italia atas kasus pembunuhan 3 orang pria di sebuah kasino. Lantaran tidak mendapatkan seragam dari perusahaan, maka mereka memberikan seragam bekas milik seorang penjaga malam bernama Rajiv yang sudah meninggal karena penyakit, sehingga memanggil Justin sebagai Rajiv. Selanjutnya Ken menjelaskan kalau yang mereka lakukan adalah mengawasi monitor CCTV sebelum melakukan tindakan, terutama mengawasi seorang wanita paling spesial di kantor mereka. Saat menunjukkan ruangan-ruangan di kantor, tiba-tiba terlihat 2 orang kurir membawa peti mati ke dalam gedung. Oleh karenanya, Ken dan Jiggets harus memeriksa hal tersebut. Setibanya di sana, kurir bernama Matt meminta Ken menandatangani berkas serah terima. Namun setelah dilihat, ternyata peti tersebut ditujukan ke sebuah lab medis, bukan ke kantor mereka. Sayang, kurir bernama Rick berkata alamat yang mereka tuju sudah tutup sekitar setengah jam yang lalu. Jadi meminta agar peti tersebut dititipkan dulu untuk mereka ambil keesokan pagi. Mendengarnya tentu saja Ken menolak, tapi setelah Matt menyogok Jiggets dengan benda yang tidak bisa dia tolak, terpaksa Ken setuju peti itu dititipkan. Selang beberapa waktu, seorang atasan bernama Randall menanyakan perihal peti yang ada di kantor mereka. Oleh sebab itu, mereka menjelaskan mengenai kekeliruan yang terjadi dan berjanji peti tersebut akan diambil pada pagi hari. Sekepergian Randall, Ken dan Jiggets mengajak Rajiv menonton film. Baru saja menikmati film tersebut, tanpa mereka duga, 2 orang karyawati bernama Karen dan Penny datang. Parahnya, remote juga tiba-tiba tidak bisa digunakan, sehingga dengan panik Ken menarik kabel monitor sampai rusak. Lantas dengan perasaan tidak enak, Karen memberitahu kalau malam itu mereka harus bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Jadi meminta tim penjaga malam mengawasi agar tidak ada yang mengganggu pekerjaan mereka. Beralih pada Randall yang ternyata penasaran dengan isi peti mati tersebut, karena menurutnya terkadang seseorang dikubur bersama perhiasannya. Ketika dibuka, Randall begitu tersentak mendapati tubuh Blimpolah yang terbaring di dalam peti. Hanya saja dia tidak menyadari kalau kuku-kuku Blimpo sudah sangat panjang. Mengetahui Blimpo adalah ikon komedi kota mereka, maka Randall langsung berselfie. Tapi saat dilihat, rupanya kamera ponsel Randall tidak menangkap foto Blimpo. Bersama dengan itu, secara mengejutkan Blimpo bangkit dengan wajah sangat mengerikan. Di tempat lain, anjing seorang pria yang berjalan bersamanya tiba-tiba sangat ketakutan. Lalu muncullah sesosok badut yang langsung menyerang pria tersebut dengan ganas. Di ruang security, ketika tengah asik mengobrol, Ken melihat peti Blimpo yang sudah terbuka dan kosong dari monitor CCTV. Untuk itu, dia memerintahkan mereka bergegas memeriksa. Pada waktu yang sama, Karen yang berniat menanyakan sesuatu kepada rekan-rekannya justru mendapati mereka tertelungkup di atas meja.
Mengira mereka tertidur akibat kelelahan, maka Karen memutuskan pergi. Yang tidak dia ketahui adalah satu rekannya tergeletak di lantai dengan leher yang terkoyak. Manakala sedang menunggu air kopi, Karen juga tidak menyadari pria tadi melintas di belakangnya. Sejurus kemudian, Karen mendengar suara pintu terbuka. Tapi saat diperiksa, dia tidak melihat siapa-siapa. Bahkan meja kerja di ruangan itu juga sudah kosong. Merasa takut, Karen pun bergegas pergi. Saat menyusuri lorong, Karen merasa ada yang mengikuti dia. Benar saja, ternyata Blimpo memang sedang mengawasi Karen. Kembali pada tim penjaga malam. Melihat peti ini, mereka berasumsi Randall sang pelaku. Mengingat Randall pernah tertangkap CCTV sedang melakukan pelecehan kepada rekannya yang tertidur. Menurut mereka, Randall memiliki kelainan seksual terhadap orang yang mati atau tidak sadarkan diri. Ketika Rajiv mendapati mobil Randall yang masih terparkir di sana, tiba-tiba dia terpeleset. Melihat genangan darah di lantai, sontak Rajiv menjadi histeris. Sementara itu, Randall yang sudah berubah menjadi vampir secara mengejutkan muncul dan menyerang Penny. Beralih pada tim penjaga malam, akibat kejadian tadi, Rajiv berniat menghubungi polisi. Sayang, 911 baru bisa melayani panggilan mereka dalam 6 jam ke depan. Lantas dari monitor CCTV, mereka melihat kekacauan yang terjadi di kantor. Hanya anehnya, CCTV tidak menangkap apa atau siapa yang melakukan serangan terhadap para karyawan. Untuk itu, mereka pun bergegas memeriksa. Parahnya, akibat terburu-buru, Jiggets justru mengajak mereka menaiki tangga sehingga kehabisan tenaga. Padahal dengan santai Luka naik menggunakan lift. Sampai di luar ruangan, Ken sempat melihat sebuah benda terlempar. Namun di dalam mereka hanya mendapati ruangan yang sudah kosong, berantakan, dan terdapat bekas darah berhamburan. Tidak lama kemudian mereka menemukan tubuh Penny. Bersamaan dengan itu, seorang karyawati muncul menanyakan kenapa orang-orang saling memakan. Malang secara mengejutkan sesosok vampir menyerang dia sehingga mereka bertiga bergegas bersembunyi. Sialnya, di tempat persembunyian itu, Penny yang sudah berubah muncul dan langsung menyerang Rajiv. Beruntung, dengan cepat Luka menyelamatkan dia. Ketika memeriksa tubuh Penny, tiba-tiba dia kembali bangkit mengejar mereka. Tapi berhasil mereka jebak ke dalam sebuah ruangan di mana vampir lain juga ada di ruangan tersebut. Belum sempat mereka merasa tenang, lagi-lagi sebuah serangan datang. Ternyata serangan itu dilakukan Karen yang tidak terinfeksi lantaran mengira mereka juga sudah berubah. Melihat makhluk-makhluk ini, akhirnya mereka memutuskan pergi. Namun begitu rolling door dibuka, mereka justru disambut oleh Matt dan Rick yang juga telah berubah menjadi vampir. Oleh karenanya, vampir tersebut segera mereka kurung dalam sebuah ruangan. Berasumsi makhluk itu ada di mana-mana, maka mereka memutuskan untuk menggunakan mobil Randall. Sayang, mereka tidak menemukan kunci mobil itu. Merasa semakin panik, Karen berniat pergi seorang diri. Mendengar itu, tentu saja mereka melarang dia. Tapi akibat Karen memaksa, terpaksa Rajiv membukakan pintu. Benar saja, tidak jauh berlari, Karen kembali dengan dikejar oleh kawanan vampir. Kendati berhasil menarik Karen ke dalam, mereka pun panik melihat sesosok vampir yang mencoba menyerang Karen, sampai tiba-tiba seorang pria menyelamatkan Karen. Lantas pria bernama Willy ini mengajak mereka membuat barikade karena para vampir telah mengepung tempat itu. Mendengar kata vampir, sontak mereka tidak percaya dan menganggap makhluk-makhluk tersebut sebagai zombie. Lantaran dalam film, biasanya para vampir terlihat berkilau dan tampan. Naas, belum sempat Willy menjelaskan cara menghabisi vampir-vampir tersebut, secara mengejutkan dia ditarik ke dalam gelap. Kemudian muncullah sesosok vampir sehingga dengan panik mereka berhamburan kabur. Dalam kejar-kejaran ini, hampir saja Ken digigit oleh sang vampir, namun berhasil diselamatkan oleh Rajiv. Melihat vampir itu kembali bangkit, maka mereka segera berlindung di ruang keamanan. Sesaat kemudian dari radio, terdengar seorang wanita yang meminta bantuan kepada Garda Nasional. Dia juga mengatakan para badut menyerang orang-orang, di mana orang-orang tersebut kemudian menyerang orang lainnya lagi. Bersamaan dengan itu, Karen melihat sekawanan vampir yang menyerang seseorang di jalan.
Oleh karenanya Ken berkata mereka akan lebih aman berada dalam ruangan tersebut. Sayang, tiba-tiba Willy yang sudah berubah berhasil menembus langit-langit ruangan. Untung saja bisa ditumbangkan oleh Ken. Selanjutnya, sang vampir pun mereka ikat. Lantaran tidak memiliki peralatan untuk membasmi vampir, maka Karen mencoba menggunakan peluru. Namun sebagai kepala keamanan, Ken langsung mengambil alih. Parahnya, tidak satupun peluru Ken mengenai sang vampir. Melihat itu, Luka segera bertindak. Sayang, hal ini justru menyebabkan vampir ini semakin berontak, sehingga terpaksa Jiggets menyumbat lubang di batok sang vampir. Malang, jempolnya malah tersangkut. Mendapati usaha mereka selalu gagal, maka Karen segera menghujam jantung sang vampir. Di mana sesaat kemudian vampir ini pun berakhir dan jari Jiggets bisa terlepas. Dari kejadian tersebut, mereka mengatur rencana untuk menemukan Randall agar bisa mendapatkan kunci mobil. Lantas mulai mempersiapkan alat pelindung leher serta persenjataan. Baru saja keluar, tiba-tiba Penny datang. Parahnya, tidak satupun peluru Ken mengenai sang vampir. Alhasil, dengan mudah Penny menyerang dia. Untuk itu, Karen segera melepaskan kacamata Penny. Menyadari makhluk tersebut tidak dapat melihat tanpa kacamata, maka kesempatan ini mereka gunakan untuk meloloskan diri. Dalam pencarian, mereka melihat Blimpo yang berdiri di depan pintu sembari membunyikan trompet paman pentol. Hal ini tentu saja membuat mereka heran karena tidak mengetahui kalau Blimpo lah yang sebelumnya ada di dalam peti mati. Ternyata Blimpo memanggil vampir lainnya yang sedang asik mukbang menuju kantor mereka. Menyadari hal tersebut, secara perlahan mereka meninggalkan ruangan itu. Sayang, Blimpo merasakan kehadiran mereka. Sampai pada sebuah ruangan, mereka melihat sebuah koran yang mengabarkan tentang kematian kelompok badut Blimpo di Rumania. Berdasarkan rumor yang dia tahu, Karen berkata Rumania adalah negara vampir, sehingga berasumsi seluruh anggota badut Blimpo yang dikirimkan kembali ke Amerika telah menjadi vampir dan menginfeksi warga kota. Selang beberapa saat, mereka dikejutkan oleh teriakan seseorang yang meminta tolong. Ketika didatangi, rupanya suara itu berasal dari rekan mereka yang bernama Barney yang diserang oleh sesosok vampir. Oleh sebab itu, lagi-lagi Ken melepaskan timah panas tapi justru mengenai Barney. Melihat mereka, sang vampir langsung melempar Barney dan menyerang Rajiv. Lantaran tetap tidak ada satupun peluru Ken yang menyentuh sang vampir, maka Karen maju menghabisi vampir tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, Rajiv menodong Barney karena curiga dia telah terinfeksi. Oleh karenanya, mereka meminta Barney menari agar membuktikan dia masih normal. Setelah Barney menunjukkan tarian, akhirnya mereka percaya dan mengajak dia bergabung. Namun dalam perjalanan, Rajiv tidak melihat bayangan Barney. Benar saja, secara mengejutkan Barney berubah dan menyerang Ken sehingga harus mereka habisi. Akibat mendengar suara gaduh, maka Ken mengajak mereka bergegas bergerak. Sial, dalam sebuah ruangan mereka justru terjebak oleh sekawanan vampir yang berdatangan. Alhasil mereka harus berusaha bertahan. Dalam posisi terkepung ini, Luka memiliki ide melemparkan potongan sandwich milik Jiggets. Dan ternyata para vampir menjauhi sandwich yang berisi bawang putih itu. Melihat Randall melintas, maka mereka mencoba mengejar dia sembari terus menjaga jarak dengan para vampir menggunakan potongan sandwich yang tersisa. Begitu Randall muncul, sang vampir langsung mereka habisi dan dibawa ke sebuah ruangan. Tapi dalam ruangan ini, dengan alasan ingin mengambil senjata yang tertancap, Ken langsung melepaskannya dari tubuh Randall. Sehingga sang vampir kembali bangkit menyerang mereka. Lantas dengan berusaha keras, akhirnya mereka berhasil menghabisi vampir tersebut. Setelah mendapatkan kunci, mereka bergegas menuju ke mobil. Namun akibat kunci yang terlalu banyak, Jiggets gagal menyalakan mobil tersebut sehingga para vampir yang berdatangan berhasil menyeret dia. Melihat itu, mereka pun berhamburan keluar dan terpaksa menutup rolling door meninggalkan Jiggets yang ada di baliknya.
Sedangkan dalam kepanikan, Karen memutuskan untuk mengurung diri di sebuah ruangan kawat. Oleh karenanya, Luka memerintahkan mereka berlindung sementara dia mengalihkan para vampir. Melihat Ken yang berniat menyelamatkan Karen, sontak Rajiv melarang dia dengan alasan Ken masih memiliki keluarga. Jadi menurutnya lebih baik menunggu hingga matahari terbit karena Karen bisa bertahan dalam kandang itu. Namun Ken berkata dia hanya memiliki Jiget yang sudah dianggap sebagai saudara dan sekarang telah tiada. Bersama dengan itu terdengar teriakan Karen sehingga Ken memutuskan keluar. Menyadari Rajiv yang takut mengambil resiko, maka Ken berkata Rajiv tetaplah seorang bintang rock, hanya saja berada di panggung yang berbeda. Sekarang ada jutaan penggemar yang sedang menunggu satu pentas terakhir dari dia. Parahnya, kendati telah mendengar perkataan Ken tadi, Rajiv justru menutup pintu sehingga terpaksa Ken pergi seorang diri. Malang dia bertemu dengan sesosok vampir badut dan akibat lengannya mengalami cedera, akhirnya Ken hanya bisa pasrah. Namun tanpa diduga Rajiv datang menyelamatkan dia. Bersamaan dengan itu, vampir badut lain berdatangan sehingga mereka harus kembali berlindung di ruang security. Menemukan selinting daun peninggalan Jigets, maka Rajiv memiliki ide untuk membuat kawanan vampir menjadi kobam dengan membakar daun tersebut di saluran udara. Benar saja, ketika asap mulai menyebar, terlihatlah kawanan vampir agresif tadi bergerak lamban layaknya gerombolan zombie. Dari situ, Ken dan Rajiv bersiap melakukan penyerangan. Begitu akan berangkat, tiba-tiba Luka muncul bergabung dengan mereka. Dan di tengah kepulan asap, mereka berhasil menyelamatkan Karen. Tapi saat keluar dari kandang, tiba-tiba Penny muncul menyerang Karen. Melihat itu, dengan cepat Ken menghabisi sang vampir. Tidak berselang lama, para vampir kembali bermunculan mengepung mereka. Alhasil, pertempuran tidak bisa dihindari. Sayang, tanpa disadari, sesosok vampir kembali bangkit menyerang Karen. Oleh karenanya, Ken langsung membidik vampir tersebut. Mengetahui tembakan Ken tidak pernah tepat, sontak Rajiv berusaha menghentikan dia. Tapi dorongan Rajiv justru menyebabkan bidikan Ken tepat mengenai sang vampir, sehingga Karen memiliki kesempatan untuk menghabisi vampir itu. Malang ketenangan ini dipecahkan oleh kemunculan Blimpo yang ternyata jauh lebih kuat. Tatkala harapan sudah tidak ada, tiba-tiba Jigets datang menumbangkan sang vampir. Namun saat akan dihabisi, rupanya vampir tadi menghilang. Merasa dicurigai telah terinfeksi, maka Jigets segera menari untuk menunjukkan kalau dia masih normal. Ternyata Jiget bisa selamat akibat bau bawang yang ada di mulutnya. Kemudian di ruang security, seraya menggores nadinya, Ken mengatur rencana untuk menghindari Blimpo dengan mengurung diri di dalam kandang dan menunggu matahari yang akan terbit dalam 17 menit. Tapi tindakan tanpa alasan itu justru membuat dia tumbang. Ternyata begitu siuman, sembari mengajak mereka mengoleskan tubuh masing-masing dengan darah, Ken menceritakan hal itu adalah untuk memancing para vampir mengejar mereka menuju cahaya matahari. Setelah siap, misi pun dilakukan. Sayang ketika penutup jendela dibuka, ternyata matahari belum terbit, sehingga gerombolan vampir yang mengepung tanpa ragu menyerang mereka dari berbagai arah. Namun tiba-tiba kawanan vampir ini mulai menjauh akibat melihat tato salib yang ada di punggung Rajiv. Alhasil dengan memanfaatkan tato tersebut, mereka menahan para vampir hingga akhirnya matahari pun terbit menghanguskan vampir-vampir tersebut. Lantas dari atap gedung mereka melihat kondisi kota yang sudah hancur berantakan. Sehingga mulai hari itu para penjaga malam ini memutuskan untuk menjadi penyelamat dunia karena keberadaan Blimpo belum diketahui. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.